Jumpa lagi bareng gue Mart di Sempat Cerita. Karena kemarin pas gue cerita ngebahas tentang pertandingan sepak bola antara Saudi Arabia berhadapan dengan tim nasional kita Indonesia. Sepertinya cukup mendapatkan atensi yang ramai gitu loh. Makanya malam hari ini juga gue nonton kembali pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Australia. Cukup seru pertandingan, cukup menarik pertandingannya. Apalagi di babak-babak akhir Indonesia berhadapan dengan Australia ini. Seperti apa cerita lengkapnya bareng gue Mars di Sempat Cerita. Sebelumnya gue ucapin terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk seluruh supporter Indonesia, untuk seluruh penggemar sepak bola tanah air yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, support, saran, kritik yang membangun untuk pertumbuhan timnas kita. Gue ini sebenarnya mengikuti timnas ya, kalau dibilang lama sih enggak gitu. Mungkin waktu gue kecil gue masih ngikutin di edisi Kurniawan awal-awal seperti itu. Sampai muncul Ilham Jaya Kusuma, kemudian Boa Salosa. Kalau BP itu legend ya. Gue nggak mau sebutin orang-orang yang sudah pasti terkenal. BP udah auto gitu loh. Artinya sepanjang itu gue melihat bahwa tim nasional kita ini memiliki banyak perkembangan gitu loh. Salah satunya adalah pada pertandingan kemarin malam atau tadi malam gitu. Berhadapan dengan Australia di round ketiga Piala Dunia, Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan walhasil Indonesia kembali berhasil menjaga gawangnya untuk tidak kebobolan pada pertandingan kali ini dan berhasil juga tetap mengamankan 1 poin. Memang negara kita belum bisa mendapatkan 3 poin penuh ya, walaupun di kandang sendiri. Kenapa sih kok di kandang sendiri tidak bisa mendapatkan poin penuh? Nah, gue kasih jawabannya seperti ini loh, guys. Pertama, kalau kita berbicara secara statistik ya, di tabel FIFA, Australia ini berada di peringkat ke-24 dunia. Boleh dicek lagi kalau gue salah. Dan tim nasional tercinta kita ini, Indonesia, berada di klasmen atau peringkat 132 dunia. Jadi kalau kita hitung dari tabel peringkat saja, itu Indonesia sudah jauh banget gitu loh. Melawan negara dengan sejarah sepak bola yang cukup panjang. Indonesia ini baru tumbuh, baru ingin bangkit, baru ingin memulai sesuatu yang ya serius seperti itu loh. Sampai kita mulai membicarakan Piala Dunia. Biasanya Indonesia itu mentok-mentoknya ya, kita pengen Piala AFF gitu. Kapan kita masuk Piala Asia? Saat ini euforia, semangat, atau antusiasme seluruh supporter Indonesia ini berbicara tentang bagaimana perjalanan Indonesia di round ketiga Piala Dunia. Apakah Indonesia menjadi lumbung gawang bagi lawan-lawannya di grup C, atau Indonesia bisa sedikit berbicara banyak saat pertandingan round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan sama-sama kita melihat gitu loh, bahwa pada pertandingan pertama Indonesia bertamu ke Saudi Arabia, Indonesia bisa menahan Saudi Arabia. Yang gue sempat sampaikan tuh di video sebelumnya, kalau Saudi Arabia ini langganan Piala Dunia. Sama halnya dengan Australia yang juga menjadi langganan Piala Dunia juga. Apalagi dengan materi pemain yang ya rata-rata Australia ini adalah pemain-pemain di timnasnya ini pemain yang berlaga atau berkarir di liga-liga Eropa gitu loh. Dari mulai penjaga gawangnya ada yang bermain di AS Roma, backnya ada yang bermain di Parma gitu. Belum lagi ada lagi yang bermain di Liga Inggris. Hampir semua liga Eropa ya ada pemain Australia di sana. Pemain timnas Australia itu berkarir atau aktivitas bermain sepak bola rutinitasnya ya di Liga Top Eropa. Berbeda dengan Indonesia yang saat ini baru memulai dengan pemain-pemain diasporanya gitu. Dan gue juga mau klarifikasi kalau kemarin gue salah ngomong itu dengan kata-kata naturalisasi. Yang tepat itu diaspora atau pemain keturunan.
Artinya mereka-mereka yang saat ini menggunakan jersey tim nasional tercinta kita ini, ya mereka memiliki darah Indonesia gitu loh. Nah, pada pertandingan melawan Australia tadi malam gitu, Indonesia ini sebenarnya cukup kerepotan menghadapi gempuran-gempuran dari pemain Australia. Apalagi di awal-awal babak gitu loh. Cuman gue salut banget, gue ngucapin apa namanya ya, rasa kagum yang luar biasa kepada pemain-pemain tim nasional kita yang tanpa henti, yang tanpa lelah berjibaku, semuanya kolektif, disiplin untuk mau sama-sama menjaga pertahanan tim nasional kita agar tidak kebobolan. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang Bang Jai, kita tidak berbicara tentang Rizky Ridho saja atau Habner saja, tapi seluruh pemain Indonesia itu mau turun ke belakang semua pada saat Indonesia digempur habis-habisan oleh tim nasional Australia. Sehingga kita bisa melihat bagaimana solidnya pertahanan, spartannya pertahanan Indonesia, benteng yang sangat kokoh membuat pemain Australia hampir-hampir frustasi loh menghadapi tim nasional yang katanya peringkatnya 132 dunia ini. Dan jangan lupa loh guys, kita tetap kembali melihat perform dari seorang Martin Paes yang sekali lagi Martin Paes ini tetap akan menjaga rasa kagum, kembali menciptakan rasa bangga gitu di mata supporter Indonesia. Kenapa tidak Martin Paes malam kemarin saat menghadapi Australia itu melakukan banyak sekali save, penyelamatan yang dilakukan oleh tim Martin Paes, ya gue rasa sih sudah bukan kaleng-kaleng lagi gitu loh. Walaupun ada yang bilang kok terlalu lebay seperti itu. Ya maybe mungkin gue ngerasa terlalu sumringah sih sebenarnya. Bukan tentang lebaynya, artinya gue bersyukur banget, gue bangga banget kalau Indonesia dengan timnasnya saat ini, dengan pelatihnya saat ini, Sintayong, ya memberikan rasa percaya diri untuk supporter yang datang ke stadion ataupun supporter yang menyaksikan pertandingan di layar televisi gitu. Kenapa seperti itu? Ya ada harapan lah, kita bisa menang gitu. Kita bisa menahan imbang dan walhasil ya, seperti itulah. Indonesia sampai dengan pertandingan kedua ini belum terkalahkan. Memang Indonesia belum memetik 3 poin penuh, tapi sekurang-kurangnya menghadapi dua raksasa Asia yang selalu masuk Piala Dunia, ya dari gue sendiri itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Dalam pertandingan kemarin malam, Indonesia lebih banyak diserang habis-habisan. Beberapa kali Martin Paes harus menyelamatkan gawangnya dengan ekstra. Beberapa kali Jai Idses, Rizky Ridho, Habner, Van Verdonk, kemudian Sandy Walsh itu harus berjibaku turun ke bawah untuk menyelamatkan pertahanan tim nasional kita. Dan mereka, pemain timnas ini sangat disiplin sekali untuk menjaga barisan pertahanan Indonesia. Apakah Indonesia dalam pertandingan kemarin malam itu tidak melakukan serangan atau tidak memiliki peluang? Jelas memiliki peluang. Beberapa peluang yang didapatkan oleh Orat Mangun, kemudian Marcelino, babak kedua ada Witan Sulaiman. Itu sebenarnya peluang-peluang yang cukup baik gitu. Hanya saja mungkin penyelesaian akhir tim nasional kita ini ya memang belum menghasilkan gol saja gitu. Mungkin next pertandingan berikutnya saat menghadapi China atau Bahrain itu bisa lebih keren lagi gitu bermain. Tapi sekali lagi gue atas nama supporter Indonesia ya bersyukur banget, bangga banget hari ini punya sebuah tim nasional yang kayaknya sudah tidak lagi menjadi bulan-bulanan negara-negara besar yang punya sejarah sepak bola. Bahkan kalau gue nggak salah nih, Mancini itu menyampaikan di media memperingatkan Australia jangan percaya dengan peringkat Indonesia karena peringkatnya itu tidak menunjukkan gaya bermainnya. Artinya apa? Roberto Mancini saja mengiyakan kalau pertumbuhan sepak bola Indonesia saat ini sedang luar biasa pesat. Nah, walhasil ya kita bisa lihat sama-sama skor kacamata 0-0 untuk Australia adalah poin pertama setelah dikalahkan oleh Bahrain. Tapi untuk Indonesia sendiri ini menjadi poin kedua dan menjadi sebuah sinyal bahwa Indonesia sampai dengan pertandingan kedua round ketiga Piala Dunia 2026 ini belum terkalahkan. Nah, gue mau tanya sama teman-teman sempat cerita nih, sebenarnya seberapa optimis sih kalian itu
yakin gitu loh, Indonesia ini bisa masuk Piala Dunia, atau sekurang-kurangnya ya masuk peringkat 3 atau 4 di grup C ini. Nah, kalau kalian pengen komentar, silahkan komentar di bawah ya. Nah, kita sama-sama sharing, kita sama-sama berharap, kita sama-sama saling dukung, saling support tim nasional kita. Kita sudah tidak berbicara lagi pemain keturunan, kita sudah tidak berbicara lagi pemain lokal dan lain sebagainya, karena dia pernah menyampaikan ketika mereka sudah menjadi warga negara Indonesia dan mereka menggunakan jersey kebanggaan kita yang ada logo Garuda di dada, mereka juga punya hak dan peran yang sama untuk bangsa dan negara kita ini. Ucapin terima kasih kepada seluruh penggawa timnas, kepada seluruh pelatih, staf pelatihan, PSSI, dan seluruh elemen yang sampai dengan hari ini memberikan supportnya, sehingga Indonesia masih menjaga kans untuk tetap bisa tampil di Piala Dunia 2026. Dari gue Mars, inilah Sempat Cerita.